Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Renjani ingin mengisi ceramah pada hari ini dengan tema kematian. Sesuatu yang sangat ditakuti orang adalah kematian. Beragam cara dilakukan untuk menghindarkan diri dari kematian. Bagaimanapun usaha yang dilakukan, jika datang ajal menjemput tidak ada yang dapat menghindar. Kematian bisa datang setiap saat, kapan saja, di mana saja, dan tanpa bisa diduga-duga sebelumnya. Firman Allah tentang kematian yaitu, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat juga memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Mereka yang terlalu asyik dengan kehidupan di duniawi mengakibatkan lupa sehingga tidak menyadari dan menyiapkan untuk menghadapi saat datangnya ajal. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, justru kematian adalah awal perjalanan yang panjang yang tidak pernah berakhir untuk menunggu perjalanan selanjutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Orang cerdas akan mempersiapkan dirinya menuju perjalanan kematiannya. Mereka yang sadar setelah kematian ada kehidupan panjang yang harus dilaluinya, di antaranya akan hidup di dalam kubur, alam barzakh, hari kebangkitan, padang mahsyar, hisab, mizan, syirat, dan lainnya, kehidupan yang gaib lainnya. Jika sudah yakin sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Orang yang lalai namun merasa paling cerdas dan pandai tidak akan pernah peduli dengan kehidupan akhirat yang abadi. Mereka justru mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan di dunia saja. Sekarang ini banyak manusia yang mengukur segala sesuatu dengan kesuksesan materi, menabung, investasi, membangun rumah atau gedung, atau menyiapkan harta berlimpah untuk hari tua senjanya. Sedangkan bekal menuju akhirat dikesampingkan. Semua ini, kekeliruan ini akan tersibak tatkala nyawa sudah sampai di tenggorokan. Usai nyawa berpisah dari badan, mereka baru akan sadar kekeliruannya. Di alam kubur, mereka berseru minta dikembalikan hidup ke dunia lagi. Tujuannya untuk memperbaiki kekeliruan yang sudah dilakukan selama hidup di dunia ini. Sayang, seribu sayang, Allah di surat Al-Mu'minun berfirman, apabila kematian datang kepada seorang dari mereka, ia berkata, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh hingga hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Jika ruh sudah melayang dari badan, semua sudah terlambat. Tidak ada jalan untuk bisa kembali hidup ke dunia, sebab antara alam dunia dan alam kubur ada dinding barzakh yang sangat kokoh dan tidak bisa ditembus oleh apapun. Tidak banyak yang bisa diketahui tentang kehidupan di alam kubur barzakh dan proses keluarnya ruh dari tubuh. Allah menegaskan firman-Nya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Quran Surah Al-Anfal ayat 50. Sudahkah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajal kita yang datang tiba-tiba? Tentu saja ini membutuhkan perenungan yang sangat dalam supaya melahirkan keimanan dan peningkatan amal soleh. Sejak dahulu sampai sekarang belum ada orang yang berhasil menembus kehidupan alam kubur. Maka dari itu tidak ada cerita atau pengalaman dari alam kubur terkecuali orang-orang yang diberikan izin Allah. Begitu juga dengan mereka yang tinggal di dekat kuburan atau rumahnya di belakang kuburan, sama sekali tidak mendengarkan apa-apa yang terjadi di dalam kuburan. Semuanya dibatasi dinding hijab yang hanya bisa diimani hati.
Yang jelas dan pasti, kita sebagai umat Islam hanya mendapat informasi yang hak benar tentang alam barzakh dari Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya hadis dari Al-Bara bin Azib, Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, atau Ibnu Majah dalam sebuah riwayat dikisahkan seperti ini. Suatu ketika sahabat berada di kuburan Baqiul Ghurud. Lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka dan beliau duduk. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang tanpa mengeluarkan suara, seakan-akan di atas kepala mereka ada beruang. Mereka sedang menanti panggilan kubur seorang yang baru saja meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa tatkala seorang hamba berada di kuburan, dituntunkan agar bersikap tenang, hening, dan tidak mengucapkan sesuatu dengan suara yang keras. Terlebih lagi berbicara mengenai urusan-urusan dunia yang fana. Dalam suasana yang seperti ini, hendaknya kita berpikir tentang kematian yang akan menimpa manusia tanpa terkecuali. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin telah mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa sutra putih. Mereka berkata, "Keluarlah kamu, ruh, dengan ridho dan diridhoi menuju rahmat Allah, bau harum dan Rabb yang tidak murka." Lalu ia keluar dengan bau misik yang paling harum, hingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka membawanya hingga pintu langit. Mereka, penduduk langit, berkata, "Alangkah harumnya bau ini yang kalian bawa ini dari bumi." Lalu mereka datang dengannya dengan menemui ruh-ruh kaum mukminin. Mereka lebih bergembira atas datangnya daripada seorang di antara kalian yang didatangi orang yang sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka bertanya, "Apa yang telah dilakukan si Fulan?" Mereka berkata, "Biarlah ia, karena dahulu ia terlena dengan kehidupan di dunia." Jika ada yang bertanya, "Tidaklah ia datang menemui kalian?" Mereka menjawab, "Ia dibawa ke tempat asalnya yang dalam neraka Hawiyah, dan seorang yang kafir jika telah datang ajalnya, para malaikat azab datang membawa kain kasar." Mereka berkata, "Keluarlah kamu dengan murkai menuju siksa Allah Azza wa Jalla." Lalu ia keluar seperti bau bangkai yang paling busuk. Kemudian mereka membawanya hingga pintu bumi. Lalu mereka berkata, "Alangkah busuknya bau ini." Lalu mereka membawa menemui ruh orang-orang kafir. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1810. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surah Al-A'raf ayat 40. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba muslim bila ditanya di dalam kuburnya, niscaya dia akan bereaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur, maka akan bersaksi bahwa tidak ialah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah." Itulah firman Allah yang berbunyi, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tafsir Ibrahim 27, hadis riwayat Bukhari nomor 4330 dan Muslim nomor 5118. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin akan mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, baik ketika di dunia atau di akhirat. Tatkala seorang hamba menghadapi pertanyaan 2 malaikat ini, maka dia akan menjawab sesuai dengan amal perbuatan sewaktu dia hidup di dunia. Maka dari itu, seorang muslim yang berbuat dosa-dosa besar dan tidak bertobat sangat dimungkinkan akan disiksa Allah selama berada di dalam kuburnya. Sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan, lalu ia bersabda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berjalan melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa yang besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, dan yang satunya lagi karena selalu mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah daunnya, lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan dahan kurma pada masing-masing kuburan tersebut. Mereka bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, semoga diringankan siksanya selama batang pohon ini masih basah. Hadis Sahih Bukhari nomor 1273 dan Muslim nomor 439. Hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dua orang yang disiksa di dalam kuburnya itu dikarenakan dosa-dosa besar. Berarti yang disiksa Allah di dalam kubur-kuburnya hanya karena kekafiran saja, tetapi juga akibat dosa-dosa besar yang dilakukannya dan belum bertobat. Begitulah gambaran tentang kehidupan sesudah kematian. Seluruh kejadian di alam kubur, siksa azab, hari kebangkitan, dan lainnya sudah disampaikan Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Semoga kita lebih giat mengerjakan amal soleh sebagai bekal menempuh perjalanan yang sangat panjang dan kekal di alam barzakh nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian ceramah pada hari ini. Saya Rian Linjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.